841. Mendetoksifikasi orang lain juga merupakan bentuk kultivasi, dan dia bahkan bisa mendapatkan sejumlah manfaat pertempuran. Huachi adalah satu-satunya di antara semua kultivator di 9 provinsi. Baru sehari sejak kultivator 9 provinsi tiba di benua yang tak tertandingi, dan yayasan klan mayat di Istana Surgawi dihancurkan. 70% dari klan mayat terbunuh, dan 30% sisanya melarikan diri dengan panik. Para kultivator 9 provinsi mengejar mereka. Api perang langsung menyulut seluruh benua yang tak tertandingi. Di bawah api yang mengamuk, benua yang tak tertandingi tidak jauh dari kelahiran kembali. Keributan di Istana Surgawi hilang. Hanya Lu Ye dan Zhu Jia yang tinggal di reruntuhan istana. Lan Zi sudah pergi. Dia dan Lu Ye tidak berada di pihak yang sama, dan mereka bekerja bersama karena terpaksa. Sekarang setelah debu mengendap, mereka tidak perlu tinggal. Lu Ye dan Giant Armor tetap tinggal untuk menyembuhkan luka mereka. Pertempuran dengan Raja Mayat Emas telah membuat mereka terluka parah. Bahkan dengan perawatan Huachi dan fisik mereka yang kuat, butuh 1 atau 2 hari bagi mereka untuk pulih sepenuhnya. Alasan kedua adalah untuk menjaga telapak tangan yang patah. Itu aneh dan mungkin menjadi sumber bencana zombie. Untuk mencegah beberapa kultivator 9 provinsi yang bodoh memiliki keinginan atasnya, Lu Ye telah menjaganya. Namun, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Setelah memikirkannya, membawanya kembali ke 9 provinsi dan menunjukkannya kepada Master Sekte itu mungkin cara terbaik. Hanya seorang kultivator Spirit Ocean Realm yang memiliki hak untuk menyegelnya. Aura yang akrab dengan cepat mendekat dari jauh. Lu Ye, yang sedang memulihkan diri, mendongak dan melihat artefak spiritual terbang seperti keranjang bunga terbang dengan mantap ke arah mereka. Saat dia mendekat, Huachi melompat turun dari keranjang bunga dan menyimpan artefak spiritual transportasi udaranya. Bagaimana lukamu? Dia bertanya ketika dia maju untuk memeriksa. Setelah sibuk siang dan malam, dia akhirnya punya waktu luang. Namun, dia tidak lelah sama sekali. Sebaliknya, dia penuh energi. Setelah memeriksa Lu Ye, Huachi memeriksa Zhu Jia dan sedikit mengangguk. Kalian kuat dan tidak ada yang salah denganmu. Beristirahatlah selama beberapa hari lagi. Itu terdengar seperti nasihat seorang wanita tua. Wanita ini terbiasa menjadi iblis, dan Lu Ye sudah terbiasa dengan itu. Dia berbicara lagi. Tuan Istana Pang meminta saya untuk menyampaikan pesan kepada Anda. Ada masalah di Istana Ziwei Dao. Dia meminta Anda untuk pergi ke Istana Dao setelah Anda selesai di sini. Dia ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi. Mengerti. Lu Ye mengangguk. Kebetulan dia juga sedang dalam perjalanan ke Istana Ziwei Dao. Kakak senior keempat dan Feng Yuechan ada di sana, jadi dia harus bertemu dengan mereka. Huachi kemudian menatap Lu Ye dengan senyum nakal. Kebaikan yang luar biasa, saya khawatir dia harus membalasnya dengan tubuhnya. Tidak heran saya melihat bintang luan merah Anda bergerak hari ini. Anda akan memiliki kesempatan yang bahagia. Saya akan mengucapkan selamat kepada Anda terlebih dahulu. Saat dia berbicara, dia berjalan ke samping. Lu Ye awalnya ingin mengabaikannya, tapi dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Dia dengan cepat mengangkat tangannya. Tunggu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia menatap kosong ke arah Huachi yang mengambil telapak tangan yang terputus dari tanah. Mendengar suara Lu Ye, dia memiringkan kepalanya dengan ekspresi bingung. Apa yang salah? Tidak, Lu Ye mengerutkan kening. Kamu tidak punya firasat buruk. Perasaan buruk apa? Huachi bahkan lebih bingung. Lu Ye melihat telapak tangan yang patah di tangannya. Benda ini seharusnya menjadi sumber bencana zombie di dunia ini. Apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Sempurnakan. Huachi memiliki ekspresi datar di wajahnya. Aku sudah merasakannya ketika aku datang kemarin. Benda ini sangat bergizi. Saat dia berbicara, dia menjilat bibir merahnya dengan lidah merahnya yang kecil. Dia tampak seperti gatal untuk sesuatu. Tampilan ini jahat dan agak menawan. Lu Ye merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya tanpa alasan, dan ekspresinya berubah. Huachi langsung tersenyum indah. Jangan khawatir, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Benda ini mengandung racun aneh. Orang biasa mungkin tidak bisa menyentuhnya, tapi itu sangat berguna bagiku. Lu Ye masih khawatir. Hati-hati, benda ini sangat aneh. Telapak tangan yang terputus telah menyebabkan benua tak tertandingi yang rusak ini dipenuhi dengan api perang selama 1000 tahun, menyebabkan umat manusia tidak memiliki tempat untuk berdiri. Sulit membayangkan basis kultivasi seperti apa yang dimiliki pemiliknya. Aku tahu, jawab Huachi, dan dengan santai memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Karena telapak tangan yang terputus telah diambil oleh Huachi,
tentu saja Lu Ye tidak perlu terus tinggal di belakang. Pertempuran di Istana Surgawi dapat dianggap selesai, dan tidak ada jejak ras mayat lagi. Mereka bertiga segera berangkat dan meninggalkan Istana Surgawi. Sepanjang jalan, mereka bisa melihat sosok kultivator 9 provinsi terbang bolak-balik dari waktu ke waktu, atau mereka bisa melihat adegan ras mayat diburu. Selama 1000 tahun, dunia yang rusak ini selalu menjadi dunia ras mayat. Bahkan manusia dari 3 alam rahasia besar harus berhati-hati ketika mereka berjalan keluar, belum lagi manusia di berbagai benteng. Banyak orang biasa tidak pernah meninggalkan benteng mereka sejak lahir sampai mati, dan terjebak dalam lingkungan yang gelap sepanjang hidup mereka. Bahkan jika kultivator pergi mencari sumber daya, mereka harus menanggung risiko besar. Mereka mungkin menghadapi ras mayat dan tidak akan pernah kembali. Setelah bertahun-tahun, jumlah manusia di benua yang tak tertandingi telah menurun tajam. Dibandingkan dengan 1000 tahun yang lalu, itu mungkin kurang dari 1/10.000. Sampai hari ini, di bawah pengejaran para kultivator 9 wilayah, klan mayat, yang telah tirani di dunia ini selama ribuan tahun, melarikan diri dengan panik seperti anjing liar. Para kultivator benteng yang menerima berita itu dengan cepat bergabung. Di seluruh dunia, klan mayat seperti tikus yang menyeberang jalan, semua orang ingin menghajar mereka. Situasinya bagus. Jika situasinya terus berkembang, tidak akan lama sebelum ras mayat di dunia ini benar-benar dimusnahkan. Pada saat itu, dunia ini akan menjadi milik umat manusia lagi. Istana Taoist Siwei tidak menginginkan apapun selain untuk memperbaiki keadaan dan memulihkan ketertiban. Hari-hari damai dan sejahtera tidak lama lagi. Setengah hari kemudian, ketika Lu Ye, Huachi dan Giant Armor tiba di lokasi saat ini dari alam misterius Istana Surgawi, mereka melihat sisa-sisa pertempuran di luar pintu. Ada kultivator Istana Dao membersihkan sisa-sisa ras mayat di medan perang. Ketika mereka melihat sosok Lu Ye, mereka semua membungkuk. Para kultivator Istana Dao adalah yang pertama tahu tentang situasi saat ini di benua yang tak tertandingi, dan mereka juga tahu tentang alam 9 provinsi. Para kultivator Istana Dao secara alami dipenuhi dengan rasa hormat dan terima kasih kepada para tamu dari 9 negara yang telah membantu benua tanpa tanding membasmi wabah zombie. Ini terutama berlaku untuk Lu Ye dan 8 lainnya. Sebagai kakak tertua dari tim awal 9 negara, perannya dalam insiden ini tak tertandingi oleh siapapun. Lu, kakak senior Lu. Sebuah suara malu-malu terdengar di dekatnya. Lu Ye menoleh dan sedikit terkejut. Kamu di sini juga. Suisan dengan cepat mengangkat tangannya untuk mendukungnya. Teman kecil, kamu terlalu sopan. Kami harus berterima kasih atas masalah ini di benua yang tak tertandingi. Tanpa teman kecil, kemana ras manusia di alam tak tertandingi akan pergi di masa depan? Bagi klan manusia di alam tak tertandingi, teman kecil tidak kurang orang yang memiliki anugerah untuk terlahir kembali. Dia mulai berbicara tentang asal-usul Lu Ye dan yang lainnya, serta para kultivator 9 provinsi. Senior, kamu terlalu baik. Kita semua manusia, dan itu sesuai dengan kemampuan kita. Suisan mengangguk. Teman kecil, kamu harus pergi. Melihat kamu terluka, lebih penting bagimu untuk pulih dengan cepat. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Melihat punggung Lu Ye, Yuan Xiang memiliki ekspresi yang rumit. Suisan sepertinya melihat sesuatu dan menghela nafas. Di masa depan, tanpa course race, berkultivasilah dengan baik, kalian dari dua dunia yang berbeda, jangan terlalu banyak berpikir. Yuan Xiang berada pada usia ketika seorang gadis muda sedang jatuh cinta. Tidak banyak orang di kubu yang seusia dengan Yuan Xiang. Selain itu, anak di sampingnya tidak memiliki banyak kemampuan, jadi bagaimana mereka bisa layak untuknya? Yuan Xiang sendiri belum pernah berhubungan dengan banyak kultivator dari generasi yang sama. Melihat seseorang yang luar biasa seperti Lu Ye untuk pertama kalinya, wajar baginya untuk tertarik. Belum lagi Yuan Xiang, bahkan Palace Master Pang memiliki pemikiran yang sama. Suisan ingat dengan jelas bahwa ketika dia berada di perahu naga, ketika dia mendengar dari batu transmisi suara bahwa teman kecil Lu terluka dan membutuhkan perawatan medis, ekspresi kepala istana Pang, yang tidak berubah dalam menghadapi gerombolan zombie besar, tiba-tiba berubah. Jika bukan karena situasi yang belum waktunya pada saat itu, dia akan secara pribadi pergi untuk menyelidiki situasinya. Tapi dari sudut pandangnya, Lu Ye lahir di dunia misterius seperti 9 provinsi. Selain itu, dia memiliki kekuatan yang begitu besar di usia yang begitu muda. Jika dia adalah naga ilahi yang menjulang di atas 9 surga, maka Yuan Xiang, yang lahir di benua yang tak tertandingi dan memiliki bakat biasa-biasa saja, seperti lumpur di kolam. Tidak ada kemungkinan hal-hal baik terjadi. Oleh karena itu,
bahkan jika dia tahu bahwa kata-katanya agak kejam, Zuizhan harus mengatakannya untuk memotong pikiran favoritisme Yuan Xiang. Yuan Xiang menundukkan kepalanya, terlihat sedikit kecewa. Aku benar-benar tidak menyangka kamu begitu populer. Di keranjang bunga, Huachi memegang pinggang Lu Ye dengan ekspresi mengejek. Apa yang kamu lakukan sekarang? Lu Ye tersiksa olehnya. Huachi memalingkan wajahnya, tidak ingin memperhatikannya. Zhu Jia berdiri di samping, melihat ke bawah dengan kesedihan di hatinya. Dalam pertempuran sebelumnya dengan Raja Mayat Emas, dia telah menggunakan terlalu banyak energi cadangan yang tersimpan di Yaokornya. Hampir bisa dikatakan bahwa dia telah menghabiskan semuanya. Untungnya, dia telah mendapatkan banyak poin perempuan kali ini, jadi dia seharusnya dapat dengan mudah mengisinya nanti. Istana Dao tenang dan tidak ada jejak pertempuran hebat. Sebelumnya, ketika pintu masuk Istana Dao terungkap dan menarik ras mayat di dekatnya, para kultivator dari 9 provinsi telah menyeberang. Oleh karena itu, ras mayat bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memasuki Istana Dao sebelum dibantai. 842. Bagaimanapun, jumlah mayat yang ditarik oleh Istana Taois Siwei tidak sebanyak kuil surgawi. Oleh karena itu, bahkan jika tidak banyak kultivator dari 9 provinsi di sini, mereka masih dapat menanganinya dengan mudah. Lu Ye melihat sekeliling tetapi tidak dapat menemukan Li Baxian dan Feng Yuechan. Dia mengirim pesan untuk menanyakan dan mengetahui bahwa keduanya telah meninggalkan sekitar Istana Dao. Mereka telah membentuk kelompok kecil untuk berburu mayat. Dia memberitahu kakak senior keempatnya bahwa dia dan Huachi telah kembali ke Istana Taois Siwei sebelum mengakhiri pesan. Memburu mayat adalah situasi saat ini bagi para kultivator di 9 provinsi. Tidak banyak kesempatan untuk mendapatkan poin pertempuran dengan begitu mudah, jadi para kultivator secara alami akan menghargainya. Jika Lu Ye tidak perlu memulihkan diri, dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Namun, dia belum pulih dari cederanya. Di sisi lain, dia telah mendapatkan keuntungan yang cukup, jadi tidak perlu bersaing untuk mendapatkan keuntungan kecil. Selain itu, ada banyak kultivator dari 9 provinsi kali ini. Bahkan jika dia pergi berburu, dia mungkin tidak mendapatkan banyak, jadi lebih baik untuk memulihkan diri. Begitu dia kembali ke halaman kecil tempat semua orang tinggal, Pang Huanyin sudah mendengar berita itu. Bagaimana lukamu? Dia bertanya dengan prihatin. Sejak awal operasi ini, para kultivator Istana Tao yang dipimpin olehnya dan kelompok Lu Ye telah berpisah dan tidak memiliki kesempatan untuk bertemu. Awalnya, setelah situasinya stabil, dia ingin secara pribadi memeriksa luka Lu Ye. Namun, dia menerima berita bahwa sesuatu telah terjadi di Istana Taois Siwei, jadi dia segera bergegas kembali dengan orang-orangnya. Ini bukan masalah besar. Huachi sudah mengobatiku. Aku akan baik-baik saja setelah beberapa hari istirahat, jawab Lu Ye. Pang Huanyin merasa lega. Bagus. Ekspresinya berubah serius lagi saat dia mundur 2 langkah dan membungkuk pada Lu Ye. Berkat kakak bela diri senior, Wu Shuang dapat lolos dari malapetaka ini. Mewakili Istana Tao Siwei dan generasi ras manusia saat ini, terima kasih, kakak bela diri senior dan sesama Taois. Tuan Istana, Anda tidak perlu berterima kasih kepada kami. Kami juga mendapatkan sesuatu. Dari sudut pandang Lu Ye dan yang lainnya, perjalanan ke benua tanpa tandingan ini hanya karena bimbingan kehendak surga. Ini dapat dianggap sebagai bentuk pelatihan, dan dalam proses ini, setiap orang telah memperoleh manfaat yang cukup. Adapun membantu benua Wushuang untuk memberantas bencana mayat, itu hanya proses pelatihan. Pang Huanyin menggelengkan kepalanya. Itu benar, tetapi jika bukan karena kalian semua, alam Wushuang tidak akan pernah bisa membuat nama untuk diri mereka sendiri. Alam Wushuang dan Istana Ziwei Dao akan selalu mengingat kebaikan Anda dan tidak akan pernah melupakannya. Lu Ye menolak berkomentar. Kalau begitu, kakak bela diri senior, tolong pulihkan diri dulu. Setelah lukamu sembuh, aku akan mengadakan perjamuan untuk menghibur kalian semua. Pang Huanyin datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Jelas bahwa dia memiliki banyak hal duniawi yang harus diperhatikan. Lu Ye kemudian berjalan menuju kamarnya. Huachi mengikuti di sampingnya dan berkata dengan suara lembut. Saudara bela diri senior, Anda harus beristirahat dengan baik. Jika Anda merasa tidak nyaman, ingatlah untuk memanggil saya. Mengerti. Juga, kakak bela diri senior, jangan gunakan kekuatan spiritualmu dengan santai selama beberapa hari ke depan. Meskipun fisikmu kuat, paru-parumu telah mengalami banyak kerusakan kali ini. Menggunakan kekuatan spiritualmu secara sembrono dapat menyebabkan lukamu memburuk. Ya, kakak bela diri senior, apakah kamu akan beristirahat? Biarkan saya membuka pintu untuk Anda. Lu Ye berhenti dan mengangkat tangan untuk memukul kepalanya.
Kemudian dia mengepalkan tinjunya dan dengan keras meninju dahinya. Apa yang salah denganmu? Sebelumnya, dia memanggilnya Yiye. Sekarang, dia memanggilnya kakak senior. Dia belum pernah memanggilnya omong kosong seperti itu di masa lalu. Aduh, aduh, aduh. Huachi mengelak dan menutupi kepalanya dengan kedua tangan. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Mengapa saya tidak bisa berteriak ketika orang lain bisa? Katakan lagi dan aku akan mendengarnya." Lu Ye mendekatinya selangkah demi selangkah. Huachi tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur, wajahnya pucat. Giant Armor menghela nafas dan berjalan menuju kamarnya, menutup pintu di belakangnya. Dunia terasa sunyi. Setelah beberapa saat, di dalam ruangan, Lu Ye duduk bersila. Ledakan tawa datang dari kamar sebelah. Huachi dan Yi sedang membicarakan sesuatu. Baru-baru ini, karena selalu ada orang luar yang mengikuti Lu Ye, Yi tidak banyak muncul. Dia tidak mudah mengungkapkan dirinya di depan orang luar, jadi sampai sekarang, hanya beberapa orang yang paling dekat dengan Lu Ye yang tahu keberadaannya. Dengan cara ini, akan lebih mudah baginya untuk bertindak secara rahasia. Lagi pula, siapa yang mengira bahwa ada keberadaan seperti jiwa pelindung di dunia ini, dan dia selalu berada di sisi Lu Ye. Mengabaikan keributan di sana, Lu Ye menenggelamkan pikirannya dan mendesak kekuatan asal-usul Dragon Soaring Realm. Dalam situasi saat ini, dia tidak bisa kembali ke 9 wilayah untuk sementara waktu, dan berburu klan mayat bukanlah hal yang baik. Dia tidak terburu-buru untuk berkultivasi untuk saat ini. Asal-usul Dragon Soaring Realm adalah harta karun besar yang belum dikembangkan. Lu Ye telah memperoleh banyak hal darinya, tapi sejauh ini, dia belum bisa menemukan seorang ahli yang mengolah teknik pedang seperti yang dia inginkan. Dia tidak tahu apa yang salah. Dengan pikirannya memasuki asal Dragon Soaring Realm, cahaya seperti bintang meledak di pikiran Lu Ye. Tanpa membuat terlalu banyak pilihan, dia langsung memilih cahaya yang lebih terang di dekatnya dan membenamkan pikirannya ke dalamnya, menerangi kehidupan pemilik cahaya itu. Istana Taois Siwei baru-baru ini ramai. Ada kultivator terus-menerus dari 9 wilayah bergegas ke sini dari segala arah. Tidak ada alasan lain selain menggunakan Istana Taois Siwei untuk kembali ke 9 wilayah. Ketika para kultivator ini datang, mereka melewati pilar Tianji di aliansi bisnis Tianji dan portal ke benua Wushuang. Namun, portal itu secara alami tidak dapat dibiarkan terbuka sepanjang waktu. Membuka portal membutuhkan konsumsi kekuatan spiritual surga dan bumi. Jika dipertahankan untuk waktu yang lama, konsumsinya akan lebih besar. Oleh karena itu, tidak lama setelah para kultivator dari 9 wilayah tiba di benua Wushuang, semua portal menghilang. Namun, para kultivator tidak terlalu khawatir, karena di mana pilar Tianji ada, akan ada cara untuk kembali ke rumah. Belum lagi, pilar Tianji dari 9 wilayah telah meninggalkan panduan untuk hampir setiap kultivator. Pada waktu tertentu, mereka harus melewati Istana Taois Siwei. Pada saat itu, pilar 9 wilayah Tianji akan membuka portal untuk kembali. Dengan cara ini, para tamu dari 9 wilayah dapat kembali ke medan perang Cloud River. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kultivator bergegas ke Istana Taois Siwei. Sikap Istana Taois Siwei terhadap para tamu dari 9 wilayah ini bisa dikatakan sangat hangat. Bagaimanapun, mereka telah menyeberang dan membantu benua Wushuang memecahkan masalah besar, sehingga benua Wushuang tidak lagi harus menyeret keberadaan tercela seperti sebelumnya. Oleh karena itu, Istana Taois Siwei tidak hanya tidak membatasi para kultivator 9 wilayah untuk masuk dan keluar dari alam rahasia mereka sendiri, mereka bahkan dapat berkeliaran dengan bebas di dalam alam rahasia, kecuali untuk beberapa daerah terlarang. Tetapi dengan cara ini, masalah juga datang. Segera, Istana Taois Siwei menemukan sesuatu. Para kultivator dari 9 wilayah ini tampaknya tidak berada di pihak yang sama. Mereka tampaknya berasal dari dua kubu yang berlawanan. Sebelumnya, ketika klan mayat hadir, mereka bisa mengabaikan satu sama lain dan dengan sepenuh hati berurusan dengan klan mayat untuk mendapatkan jasa pertempuran. Sekarang hampir semua klan mayat di benua Wushuang telah dibasmi, para kultivator 9 wilayah tiba-tiba menjadi menganggur, dan konflik meletus. Secara khusus, ada terlalu banyak kultivator dari 9 wilayah yang datang ke benua Wushuang kali ini. Bahkan jika sebagian besar kultivator dapat memainkan peran mereka, masih ada banyak jenis orang yang berbeda. Di lingkungan yang keras di benua Wushuang, masih ada organisasi seperti klan mayat, apalagi 9 wilayah. Sumber awal konflik tidak dapat dilacak lagi. Mungkin hanya karena dua kultivator tidak saling berhadapan, konflik kecil menyebabkan konflik besar, dan situasi langsung menjadi bermusuhan. Para kultivator dari kedua belah pihak memanggil teman-teman mereka,
dan konfrontasi skala besar muncul di depan gerbang istana Taois Ziwei. Sekarang hal-hal telah berkembang sejauh ini, itu sudah menjadi konfrontasi langsung antara kedua kubu. Jika ada yang salah, bisa ada korban yang sangat tragis. Tidak pernah ada dunia rahasia di mana begitu banyak kultivator berkumpul, dan tidak pernah ada waktu di mana begitu banyak kultivator tingkat Cloud River terlibat. Ketika Pang Huanyin memimpin orang untuk menyelidiki, dia segera mengerti bahwa situasinya bukan lagi sesuatu yang bisa dia tangani. Belum lagi dia bukan seorang kultivator dari 9 wilayah, bahkan jika dia tidak memenuhi syarat untuk menangani masalah seperti itu. Cepat pergi dan undang kakak senior Lu. Pang Huanyin segera berkata kepada orang di sampingnya. Kultivator tidak bisa membantu tetapi tercengang. Kakak Lu yang mana? Saya tidak mendengar Anda memiliki kakak senior. Petik 2. Lu Yie. Wajah Pang Huanyin berubah sedikit merah. Kultivator bereaksi dan berbalik untuk kembali ke alam rahasia. Pada saat ini, di puncak spiritual, Lu Yie membuka matanya dengan ekspresi melankolis. Dalam beberapa hari terakhir, dia memiliki beberapa keuntungan dalam asal-usul jejak Soaring Dragon Realm, tetapi tampaknya dia tidak menemukan kultivator pedang yang telah dirindukannya. Sebagai gantinya, ia menemukan beberapa kultivator dari faksi lain. Kebisingan dunia luar tidak mempengaruhi tempat ini, karena selalu ada kultivator dari Istana Dao yang menjaga puncak spiritual. Pang Huanyin telah mengubah tempat ini menjadi area terlarang. Setiap kultivator dari 9 wilayah yang mendekati tempat ini akan diberitahu bahwa ini adalah tempat Lu Yie dan Huachi berkultivasi. Lu Yie saja sudah cukup menjadi penghalang, belum lagi Huachi. Jika ada orang yang paling diuntungkan dari perjalanan ke benua Wushuang ini, tidak diragukan lagi adalah Lu Yie, karena manfaat pertempuran yang dia peroleh tidak tertandingi oleh siapapun. Namun, jika ada orang yang telah memenangkan reputasi besar, itu adalah Huachi. Sebagai satu-satunya kultivator medis di medan perang yang bisa menyembuhkan racun mayat asal, kultivator 9 wilayah yang tak terhitung jumlahnya berhutang budi padanya. Hampir semua kultivator dari 9 wilayah telah mendengar nama Huachi dari mulut ke mulut. Dari 2 orang ini, satu telah membunuh banyak orang dan sangat kejam, sementara yang lain menyembuhkan yang terluka dan yang sekarat. Siapa yang berani mengganggu tempat mereka berkultivasi ini? Namun, fakta bahwa mereka berdua tinggal di Spirit Peak yang sama membuat orang penasaran. Mungkin Lu Yie juga diracuni oleh racun mayat asal, jadi dia menyandera Huachi yang baik hati untuk menyembuhkannya. Adegan wanita lembut dan seperti batu giok jatuh ke tangan orang jahat seperti Lu Yie benar-benar tak terbayangkan. Itu seperti harimau ganas yang mengendus bunga mawar. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya dari Myriad Demon Slick merasa seolah-olah hati mereka ditusuk oleh pisau. Kultivator yang dikirim oleh Pang Huanyin bergegas ke tempat ini. Huachi keluar untuk menerimanya. Setelah mendengar tentang situasi di luar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Lu Yie seharusnya masih dalam penyembuhan. Dia belum melihat Lu Yie sejak dia kembali, jadi dia tidak tahu bagaimana lukanya dan tidak berani mengganggunya dengan gegabah. Apa yang harus kita lakukan? Kultivator itu sangat cemas. Dari sudut pandang istana Ziwei Dao, para kultivator 9 wilayah ini adalah dermawan dari benua Wushuang. Mereka tidak ingin ada konflik antara kedua belah pihak karena keluhan masa lalu. 843. Sementara mereka berdua berbicara, pintu kamar di samping mereka tiba-tiba didorong terbuka, dan sosok Lu Yie melangkah keluar. Kultivator sangat gembira dan dengan cepat menyapanya. Aku tahu, aku akan pergi melihatnya. Saat berbicara, Lu Yie sudah bergegas ke langit dan bergegas menuju gerbang istana. Di luar gerbang, sejumlah besar kultivator telah berkumpul. Kedua kubu berada di belati terhunus, dan suasananya tegang. Jumlah kultivator yang berkumpul di sini telah mencapai tingkat tertentu, dan masih ada aliran kultivator yang bergegas kembali untuk bergabung dalam konfrontasi. Sekelompok kultivator istana Ziwei Dao, yang dipimpin oleh Pang Huanyin, berdiri di samping. Meskipun mereka mencoba yang terbaik untuk membujuk mereka, itu tidak berhasil. Mereka bisa menghadapi ras mayat hidup tanpa takut mati, tetapi istana Ziwei Dao tidak punya pilihan selain menghadapi para kultivator yang baru saja menyelamatkan benua tanpa tandingan. Begitu pertempuran skala ini pecah, itu tidak akan sesederhana beberapa orang yang sekarat. Seluruh istana Ziwei Dao mungkin terlibat. Untungnya, meskipun para tamu dari 9 negara bertengkar sengit, mereka masih mempertahankan rasionalitas paling dasar dan tidak benar-benar memulai perkelahian. Namun, jika situasinya tidak diselesaikan tepat waktu dan dibiarkan terus berkembang, pertarungan besar tidak akan terhindarkan. Pang Huanyin terus melihat ke arah gerbang sampai sosok merah menyala yang familiar keluar.
Baru kemudian dia menghela nafas panjang. Begitu flowing light hole merah menyala muncul, itu menyapu antara para kultivator dari dua kubu dan mengungkapkan sosoknya, berdiri di udara. Penampilan mencolok seperti itu secara alami menarik perhatian sejumlah besar kultivator. Ketika mereka melihat ke atas, banyak yang langsung diam saat mereka mengenali identitas Lu Ye. Terutama para kultivator Myriad Demon Reach, beberapa dari mereka sangat ingin bertarung sementara ekspresi mereka khusyuk. Dibandingkan dengan Grand Heaven Alliance, Lu Ye jauh lebih terkenal di Myriad Demon Reach. Di antara para kultivator Cloud River Realm, setidaknya 50% telah melihat citranya. Bahkan jika 50% lainnya tidak melihatnya, mereka kurang lebih telah mendengar namanya. Bagaimanapun, pada tahun lalu, orang paling terkenal di Cloud River Battlefield adalah Lu Ye dari Jade Blood Sect. Sepanjang sejarah, Lu Ye adalah kultivator Cloud River Realm pertama yang membunuh 2000 musuh sendirian. Tidak ada yang pernah melakukannya sebelumnya. Terutama karena dia telah mengambil tempat pertama dalam pertempuran Cloud River dengan kultivasi Cloud River Realm Orde ke-8. Adegan yang bising secara bertahap menjadi tenang. Seolah-olah tangan tak terlihat telah melewatinya, menyapu suara bising itu. Banyak pasang mata terfokus pada pemuda itu. Dia berdiri di udara dengan tangan di pedangnya. Meskipun dia tidak mengungkapkan aura apapun, dia langsung menjadi pusat perhatian. Mata indah Pang Huanyin berkilauan saat dia melirik. Di tengah keheningan, Lu Ye perlahan berkata, "Semua orang seharusnya mendapatkan banyak manfaat kali ini. Saya khawatir tidak ada yang mau mati di sini tanpa alasan, kan? Jika Anda benar-benar ingin bertarung, kembalilah ke 9 prefektur. Paling tidak, Anda tidak akan berakhir mati di negeri asing." Petik 2. Dia berbalik dan melihat ke tempat tertentu di Camp 10.000 Demon Reach. Ying Wuji, bagaimana menurutmu? Ying Wuji, yang bersembunyi di Camp Myriad Devil Reach, memiliki rasa pahit di mulutnya. Dia menyadari bahwa sejak dia datang ke benua tanpa tanding, dia tidak bisa menyingkirkan Lu Ye. Dia telah bersembunyi dengan sangat baik, tetapi Lu Ye masih melihatnya sekilas. Apakah orang ini mencoba mempersulitnya? Dia mengutuk dalam hatinya, tetapi dia tidak menunjukkan emosi apapun di wajahnya. Dia tahu kekuatan Lu Ye lebih baik daripada orang lain. Jika pertempuran benar-benar pecah di sini, dia tidak tahu apakah kultivator Grand Heaven Alliance lainnya akan mati atau tidak, tetapi Lu Ye pasti tidak akan mati. Dengan kekuatannya, 10.000 Demon Reach pasti akan menderita banyak korban, dan dia bahkan mungkin tidak beruntung. Alasan mengapa Lu Ye menunjukkannya lebih dulu adalah jelas. Lu Ye jelas ingin dia menonjol dan membujuknya. Setelah bekerja dengan Lu Ye begitu lama, bagaimana mungkin dia tidak melihat pikiran Lu Ye? Oleh karena itu, Ying Wuji segera muncul dan bergegas ke sisi Lu Ye. Melihat kerumunan besar di bawah, dia mengangguk dan berkata, "Saudara Lu benar. Kedua kubu dari 9 prefektur telah mengumpulkan keluhan untuk waktu yang lama. Bahkan jika Anda benar-benar ingin melampiaskan, tidak perlu terburu-buru. Semuanya, harap tenang dan tunggu Anda kembali ke 9 prefektur. Karena kita telah memperoleh manfaat kali ini, kita harus mengubah manfaat ini menjadi kekuatan kita sendiri. Jika ada yang bersikeras untuk bertarung, saya tidak peduli apakah Anda berasal dari Aliansi Surga Agung atau 10.000 Demon Reach, saya akan menjadi orang pertama yang tidak setuju." Petik 2. Tempat ke-16 Cloud River masih cukup menghalangi, terutama ketika Ying Wuji adalah seorang kultivator hantu. Sulit untuk menjaga terhadap orang seperti itu. Mu Qingyun dari Sekte Pedang Misteri Utara juga tidak setuju. Ketika pedang berbunyi, cahaya pedang menyala, memperlihatkan sosok seperti pedang Mu Qingyun. Niat pedang tajam menyebar ke segala arah, memotong kekosongan. Pedang terbang seperti cahaya yang mengalir mengitarinya, siap menyerang kapan saja. Sosok tinggi lainnya diam-diam berdiri di samping Lu Ye. Dia cantik dan mengenakan gaun ungu ketat. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi ada senyum tipis di sudut mulutnya, menyilaukan mata banyak orang. Tempat kedua dari Cloud River, Lan Zi. Seseorang berseru. Sebagai salah satu dari sedikit kultivator wanita dalam 10 besar daftar peringkat pertempuran Cloud River dan peringkat kedua, nama Lan Zi secara alami dikenal oleh semua orang. Bahkan jika dia tidak dikenal sebelumnya, setelah daftar peringkat pertempuran Cloud River, namanya telah menyebar ke seluruh medan perang Cloud River. "Aku juga tidak setuju." Lu Qing berjalan keluar sambil tersenyum dan berdiri di sebelah kanan Lu Ye. "Aku di sini." Feng Rulie bergegas keluar dari kerumunan, memegang tombaknya di bahunya dan menatap semua orang dengan tatapan sinis. Kultivator kekar lain diam-diam berjalan keluar dan berdiri di samping Feng Rulie. Kain karung yang menutupi tubuhnya tidak bisa menyembunyikan sosoknya yang kekar.
Melalui celah di pakaiannya, orang bisa samar-samar melihat banyak luka di tubuhnya yang belum sembuh. Tempat pertama Cloud River, Lu Yiye dari Sekte Darah Giok. Tempat kedua Cloud River, Lan Zi dari Pulau Tanpa Batas. Mu Qingyun dari Sekte Pedang Misteri Utara. Lu Qing dari Paviliun Seni 10.000. Yang Yuan dari Gunung Langit yang mengejutkan. Feng Rulie dari Sekte Awan yang melonjak. Ying Wuji dari Aula Shen Luo. Seruan rendah datang dari kedua sisi kerumunan. Semua orang terkejut menemukan bahwa 6 dari 10 besar dalam daftar peringkat pertempuran Cloud River berkumpul di sini. Meskipun Ying Wuji yang tersisa tidak masuk 10 besar, itu karena dia adalah seorang kultivator hantu. Itu tidak berarti bahwa kekuatannya lebih rendah dari yang lain. Jika itu adalah pertempuran hidup dan mati, ancaman yang bisa ditimbulkan Ying Wuji dalam kegelapan bahkan lebih besar dari 10 besar. Oleh karena itu, meskipun hanya ada 7 sosok, pencegahan dan penindasan yang mereka bawa ke para kultivator 9 negara ketika mereka berkumpul bersama tidak terbayangkan. Orang yang lebih perhatian menemukan hal yang mengejutkan. 7 dari mereka berdiri di udara, dengan Lu Ye di tengah dan 3 di kiri dan kanannya. Namun, apakah itu Mu Qingyun dari Great Heaven Alliance atau elit lain dari Myriad Demon Reach, tidak satupun dari mereka berdiri berdampingan dengan Lu Ye. Sebaliknya, mereka berdiri di belakangnya. Itu tampak seperti pemandangan bintang-bintang yang mengelilingi bulan. Mu Qingyun dan Lu Yiye keduanya milik Great Heaven Alliance dan juga dari Provinsi Perang. Dapat dimengerti bahwa mereka akan memberinya wajah. Namun, yang lainnya semuanya berasal dari Myriad Demon Reach. Mengapa mereka memberinya wajah? Orang harus menyadari bahwa ini semua adalah keajaiban tertinggi. Mereka mewakili puncak Cloud River Tier generasi ini. Bahkan jika mereka menghadapi keajaiban lain dari generasi yang sama, itu hanya akan merangsang semangat kompetitif mereka. Mereka pasti tidak akan dibiarkan tertinggal. Namun, inilah situasinya saat ini. Itu sangat menakutkan. Ketika ketujuh sosok itu berkumpul dan berdiri menjulang, seluruh lingkungan menjadi sunyi senyap, dan suasana konfrontatif dari sebelumnya telah sepenuhnya tersapu. Tiba-tiba, ki spiritual surga dan bumi yang sangat kaya menyembur keluar dari tempat yang tidak diketahui. Perubahan mendadak itu mengejutkan semua orang. Namun, setelah melihat sumbernya, para kultivator 9 negara segera mengerti. Itu karena sebuah pintu besar perlahan terbentuk saat ki spiritual dari langit dan bumi berkumpul. Ini adalah pembukaan jalan kembali di sisi 9 negara. Menghitung waktu, sepertinya sedikit lebih awal. Namun, inilah yang senang dilihat oleh para kultivator dari 9 negara. Dalam situasi saat ini, mereka tidak bisa bertarung. Selain itu, para kultivator dari kedua belah pihak mengerti bahwa dalam konfrontasi skala besar, jika mereka benar-benar bertarung, pasti akan ada banyak korban. Oleh karena itu, banyak orang telah memperhatikan pengendalian diri. Sekarang Lu Ye dan yang lainnya telah menonjol dan membuka pintu 9 negara, mereka dapat mengambil keuntungan dari situasi ini. Mari kita pulang. Di suatu tempat di antara kerumunan, seseorang berteriak. Dia adalah orang pertama yang bergegas menuju pintu dan langsung menghilang. Sejumlah besar kultivator mengikuti di belakang. Pintu besar menelan banyak sosok dan mengirim mereka kembali ke 9 negara. Aku pergi dulu. Jika takdir menghendakinya, lupakan saja, lebih baik tidak bertemu denganmu lagi. Lu Qing menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan bergegas menuju pintu. Dia ingin meninggalkan kalimat yang sopan, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia memutuskan bahwa akan lebih baik jika dia tidak pernah melihat Lu Yiye lagi selama sisa hidupnya. Tunggu aku. Feng Rulie berteriak dan mengikuti dari belakang Lu Qing. Yang Yuan sedikit mengangguk dan menjadi orang ketiga yang pergi. Kamu berlari sangat cepat, Ying Wuji berkata sambil diam-diam mengamati ekspresi Lu Ye. Setelah memastikan bahwa Lu Ye tidak berniat menahannya, dia bergegas ke pintu seperti gumpalan asap. Akhirnya, dia menyingkirkan Lu Ye. Ying Wuji tidak bisa tidak merasakan kegembiraan, seolah-olah dia adalah seekor burung yang terbang bebas di langit dan seekor ikan yang berenang dengan bebas di laut. Mau tak mau dia memikirkan kembali saat pertama kali dia keluar dari sektenya sendiri. Pada saat itu, suasana hatinya persis sama seperti sekarang. Lan Zi menusuk lengan Lu Ye dan cemberut ke satu arah. Sepertinya ada seseorang di sana yang ingin mengatakan sesuatu padamu. Setelah mengatakan itu, dia menyelinap pergi dengan ekspresi mengejek seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Saudara bela diri Junior Lu, aku juga akan pergi dulu. Mari kita bertemu lagi jika takdir menghendakinya. Kata Mu Qingyun. Hati-hati, kakak bela diri senior. Hanya Lu Ye yang tersisa di udara. Dia melihat ke samping dan melihat Pang Huanyin menatapnya. Pada saat ini,
Ekspresi kepala istana jelas sedikit rumit. Dia tahu dalam hatinya bahwa sebagai tamu dari 9 negara, Lu Ye tidak bisa tinggal selamanya. Dia juga tahu bahwa tidak akan lama sebelum 9 negara akan membuka pintu dan mengambil kembali semua kultivator dari 9 negara, termasuk Lu Ye. Tapi dia tidak mengharapkan hal-hal terjadi begitu cepat. Mata mereka bertemu. Pang Huanyin menghela nafas dalam hatinya, tetapi wajahnya tetap tenang. Dia berlari ke sisi Lu Ye dan bertanya, "Kakak bela diri senior, bisakah kamu menemaniku jalan-jalan?" Lu Ye mengangguk setelah beberapa saat ragu-ragu. "Terima kasih." Pang Huanyin tersenyum. 844. Berjalan di istana Taoist Siwei, Pang Huanyin berbicara dengan lembut, terutama untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Bencana mayat yang telah melanda benua tiada tanding selama ribuan tahun telah diselesaikan oleh ketekunan dan kerja keras dari istana Ziwei Dao setelah kedatangan Lu Ye. Sebagai master istana saat ini, Pang Huanyin benar-benar berterima kasih. Meskipun dia sudah tahu bahwa Lu Ye dan yang lainnya hanya datang ke sini juga mendapatkan semacam manfaat pertempuran, itu adalah fakta bahwa benua Wushuang telah diselamatkan. Kebaikan semacam ini, tidak peduli berapa banyak dia berterima kasih padanya, itu tidak akan cukup. Saya belum meminta maaf kepada Anda, Tuan Istana. Vena bumi Istana Ziwei Dao telah mengering dan saya khawatir akan sulit bagi kita untuk pulih. Setelah menempatkan pilar Tianji di 4 alam rahasia besar, urat bumi di alam rahasia semuanya telah dilahap dan mengering. Meskipun 4 alam rahasia besar masih ada, mereka telah kehilangan kemampuan mereka untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan dan hanya dapat ditemukan di tempat-tempat tetap. Lu Ye tidak memberitahu Pang Huanyin tentang masalah ini sebelumnya. Bahkan jika dia tahu tentang itu, Pang Huanyin tidak akan menghentikannya. Hal ini tidak masalah. Di masa depan, ketika benua Wushuang tidak lagi memiliki wabah mayat, klan manusia Wushuang kita tidak perlu lagi bersembunyi. Hanya saja saat ini, klan manusia Wushuang memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan memiliki jalan yang panjang. Lu Ye tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak bisa memahami keputusan Pang Huanyin untuk menyerahkan masa depan seluruh ras manusia di tangannya. Jika itu dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia hanya akan mempertimbangkan masa depan orang-orang terdekatnya. Adapun mereka yang tidak mereka kenal atau tidak kenal, mereka tidak memiliki mood atau kemampuan untuk melakukannya. Namun, inilah yang telah diajarkan kepada Pang Huanyin sejak dia masih muda, jadi dia tidak akan pergi ke rumah penyakit belalang. Saudara bela diri senior, Pang Huanyin berhenti dan berbalik untuk melihatnya. Apakah kita akan bertemu lagi di masa depan? Lu Ye berpikir sejenak dan berkata, saat ini, benua Wushuang memiliki pilar Tianji. Berbicara secara logis, ada kemungkinan besar bahwa tempat ini akan menjadi wilayah rahasia 9 prefektur setelah pilar rahasia surgawi ditempatkan di sana. Banyak kultivator 9 wilayah telah datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman. Jika Master Istana ingin memimpin alam Wushuang keluar dari kesulitan, mungkin Anda bisa meminjam kekuatan para kultivator 9 wilayah itu. Aku bertanya pada kakak bela diri senior. Pang Huanyin menatap Lu Ye dengan tatapan tegas. Lu Ye juga tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba memanggilnya sebagai kakak senior. Namun, tidak pantas baginya untuk mengoreksinya pada masalah sekecil itu. Dengan demikian, ia menjelaskan, sebuah alam memiliki batas dari apa yang dapat ditampung oleh alam itu sendiri. Saat ini, batas yang dapat ditampung oleh benua tanpa tanding adalah tingkat Cloud River. Dengan demikian, para kultivator dari benua tanpa tandingan hanya dapat berkultivasi hingga tahap puncak tingkat Cloud River. Bala bantuan yang dikirim oleh 9 prefektur juga semuanya ada di tingkat Cloud River. Kali ini, saya mendapatkan cukup banyak manfaat. Setelah kembali ke 9 benua, saatnya bagi saya untuk maju ke True Lake Realm. Mata Pang Huanyin meredup ketika dia bertanya. Saudara bela diri senior, apakah Anda akan meninggalkan benua Wushuang di masa depan? Mungkin. Lu Ye mengangguk. Setelah keheningan yang lama, Pang Huanyin tiba-tiba tersenyum dan berkata. Kalau begitu aku berharap kakak bela diri senior memiliki masa depan yang cerah. Kakak senior, mari kita berhenti di sini. Sudah waktunya bagi Anda untuk kembali. Hati-hati, kakak senior, tolong jaga dirimu juga. Melihat sosok Lu Ye yang pergi, Pang Huanyin menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan tetap diam untuk waktu yang lama. Sesosok muncul di dekatnya. Itu adalah Penatua Xiao. Dia menghela nafas sedikit dan berkata, Tuan Istana, ada banyak orang yang lewat dalam hidup seseorang. Beberapa hal tidak bisa dipaksakan. Lagi pula, kita berasal dari dua dunia yang berbeda. Pang Huanyin tersenyum licik. Siapa bilang kita dari dua dunia yang berbeda? Penatua Xiao memandang Pang Huanyin dengan kaget.
Dia berpikir bahwa tuan istananya sedang tidak bersemangat, jadi dia ingin menghiburnya. Namun, sepertinya dia terlalu memikirkannya. Namun, apa maksudmu, tuan istana? Kamu akan tahu dalam beberapa hari. Namun, itu hal yang baik untuk klan manusia Peerless. Ketika mereka kembali ke gerbang istana Taoist Ziwei, sebagian besar kultivator dari 9 prefektur sudah pergi. Lu Ye segera melihat Huachi, Zhu Jia, Li Baxian, Feng Yuechan, dan yang lainnya menunggu di sana. Li Baxian dan Feng Yuechan sudah kembali. Satu-satunya pembantu benua Peerless adalah orang-orang dari 9 wilayah, dan mungkin masih ada beberapa anggota klan mayat yang tersisa. Pada saat ini, klan manusia Peerless bisa dengan mudah mengurus mereka. Namun, mereka semua menunggu di luar. Feng Yuechan tidak mengganggu mereka dan menunggu di luar. Keduanya melihat bagaimana Lu Ye melangkah maju untuk menghentikan konflik antara kedua faksi. Ini membuat Li Baxian merasa semakin emosional. Saudara mudanya telah tumbuh dewasa. Saat pertama kali bertemu Lu Ye, dia dan kakak senior kedua bergabung untuk melindunginya. Sekarang, di jalur kultivasi, Lu Ye sudah berjalan di depannya. Li Baxian sangat senang. Yo, kamu masih bisa kembali. Bukankah mereka menjadikanmu sebagai menantu? Huachi melirik dan berkata dengan sinis. Jelas, dia telah melihat adegan kepergian Lu Ye dan Pang Huangyin. Kakak keempat, kakak senior Feng. Lu Ye pura-pura tidak mendengar kata-kata Huachi dan melangkah maju untuk memberi hormat. Saudara muda, kamu sangat mengesankan sebelumnya. Feng Yuechan terkikik. Kakak senior, kamu pasti bercanda. Li Baxian berkata, bahkan senior Anda, saya, rasional. Saya hanya benci bahwa saya tidak mendapatkan peringkat yang baik dalam perjuangan Cloud River. Kalau tidak, saya bisa berdiri di sisi Anda dan bersorak untuk Anda. Sementara mereka mengobrol, Li Baxian menepuk bahu Lu Ye dan berkata, oke, saatnya pergi. Kamu tidak meninggalkan apapun, kan? Tidak. Lu Ye menggelengkan kepalanya. Huachi juga menoleh dan bertanya, apakah kamu yakin? Lu Ye berpikir dengan hati-hati dan berkata, ya, saya memang menyediakan senjata spiritual ke Istana Tao. Tidak baik untuk mengambilnya kembali sekarang. Saya akan menyerahkannya kepada mereka. Oke. Alat-alat spiritual itu adalah rampasan perangnya. Baginya, mereka dijual ke rumah harta karun Tianji untuk mendapatkan poin prestasi. Mereka tidak berharga banyak, jadi dia tidak keberatan memberikannya. Sebelumnya, Istana Tao telah membayar harga yang mahal untuk menahan klan mayat. Feng Yuechan mengerutkan bibirnya dan terkekeh. Saudara muda mungkin telah meninggalkan lebih dari satu kumpulan alat spiritual. Dia jelas tahu sesuatu. Lu Ye bingung. Apalagi yang ada di sana. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dia tinggalkan? Sementara dia bingung, sekelompok orang melangkah ke gerbang 9 prefektur. Tidak butuh waktu lama bagi para kultivator 9 prefektur untuk kembali. Dari pembukaan gerbang hingga penutupan, hanya membutuhkan waktu 4 hingga 6 jam. Bagaimanapun, semua kultivator yang datang ke benua Wushuang telah dipandu oleh Tianji untuk bergegas ke Istana Tao Ziwei pada waktu tertentu. Tidak ada yang berani ceroboh untuk kembali ke 9 prefektur. Secara alami, mereka lebih suka datang lebih awal daripada terlambat. Ketika gerbang ditutup, hanya ada beberapa kultivator lokal yang tersisa di depan Istana Tao yang berisik. Itu menarik. Beberapa kultivator dari benteng ingin berbaur dengan kultivator 9 prefektur dan memasuki 9 prefektur melalui gerbang. Itu ide yang bagus, tapi sulit untuk dilakukan. Para kultivator dari 9 wilayah dapat dengan mudah memasuki portal, tetapi para kultivator asli tidak bisa masuk sama sekali. Portal itu tampaknya memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi identitas para kultivator. Semua kultivator asli yang ingin memancing di perairan bermasalah diblokir, yang membuat mereka menghela nafas tak terkendali. Itu wajar bagi para kultivator lokal untuk merindukan 9 prefektur. Meskipun bencana mayat benua Wushuang diselesaikan, itu adalah domain yang rusak. Energi spiritual surga dan bumi tidak kaya, dan sumber daya kultivasi langka. Bahkan materi hidup pun sulit dijamin. Sebaliknya, para kultivator dari 9 prefektur semuanya mengenakan pakaian cerah dan memiliki senjata spiritual yang sangat baik. Bagaimana mungkin para kultivator lokal tidak merindukan kultivator 9 prefektur? Sangat disayangkan bahwa itu tidak bisa terjadi. Pada saat ini, di Istana Tao Ziwei, perintah kepala istana tiba-tiba dikeluarkan. Istana Tao Ziwei, yang baru saja menyelesaikan perang, sekali lagi mengasah pedang mereka. Kali ini, mereka tidak akan berurusan dengan klan mayat, tetapi untuk mengirim pasukan kedua alam rahasia ras manusia lainnya.
Dalam proses melawan bencana mayat selama ribuan tahun, bahkan para kultivator dari benteng telah melakukan banyak upaya. Namun, lembah ular perak dan Gunung Meru hanya bersembunyi di alam rahasia. Mereka menjalani kehidupan yang tercela dan kadang-kadang pergi keluar untuk menerima ras manusia untuk memasuki alam rahasia dan menambah jumlah budak di alam rahasia. Mereka hanya memilih beberapa remaja dan anak-anak muda dan tidak berpengalaman. Sebelumnya, karena bencana mayat, Istana Tao Ziwei hanya bisa bergabung dengan semua kekuatan yang mereka bisa. Dua alam rahasia lainnya telah menyatakan niat mereka untuk bergabung, tetapi mereka tidak pernah menerima tanggapan yang layak. Sekarang setelah bencana mayat telah diselesaikan, Istana Tao Ziwei tidak lagi khawatir. Bukannya mereka ingin menyelesaikan skor setelah musim gugur, tetapi untuk mencapai permintaan yang dapat menentukan nasib masa depan seluruh benua Wushuang, mereka harus menaklukkan dua alam rahasia lainnya terlebih dahulu. Pang Huanyin perlu memastikan bahwa dia adalah satu-satunya suara di benua Wushuang. Ini bukan untuk melampiaskan kemarahannya, juga bukan tentang kepentingan pribadinya. Sebaliknya, itu untuk kebaikan seluruh ras manusia di benua Wushuang. Ketika ras manusia dari banyak benteng mendengar berita itu, mereka semua secara sukarela bergabung. Di antara mereka, umat manusia telah menyaksikan tindakan tiga alam rahasia besar umat manusia selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, ketika berita Istana Ziwei Dao akan bertarung sampai mati dengan ras mayat menyebar, begitu banyak manusia datang dari segala arah untuk memperkuat Istana Ziwei Dao. Istana Tao Ziwei memiliki reputasi yang sangat baik. Adapun dua lainnya, itu tidak layak disebut. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar bahwa Istana Tao akan mengirim pasukan ke dua alam rahasia lainnya, ras manusia dari benteng yang tidak pergi secara alami bersedia untuk bergabung. Menurut pendapat mereka, Istana Tao Ziwei akan menjadi penguasa benua Wushuang di masa depan, dan mereka pasti akan dapat membuka masa depan yang cerah bagi ras manusia. Mereka juga bersedia berkontribusi untuk ini. Jika sebelumnya, akan sulit bagi Istana Tao Ziwei untuk menemukan dua alam rahasia lainnya. Bahkan jika Penatua Xiao tahu cara menyimpulkan dan membuka alam rahasia, tidak realistis untuk mengirim pasukan dalam skala besar. Tapi sekarang, fena bumi dari tiga alam rahasia besar telah mengering, dan mereka tidak bisa lagi bepergian dengan bebas dalam kehampaan. Mereka semua muncul di dunia, jadi secara alami mudah untuk menemukannya. Seluruh proses penaklukan itu mudah, dan tidak ada pertempuran sengit sama sekali. Ketika portal tiga alam rahasia besar muncul, Istana Tao memiliki banyak kultivator dari 9 negara untuk membantu melindungi mereka dan membunuh klan mayat, jadi segala sesuatu di Istana Tao stabil. Namun, lembah ular perak dan Gunung Meru tidak seberuntung itu. Para kultivator dari 9 negara tidak muncul di pihak mereka sama sekali. Sejumlah besar klan mayat mengerumuni dari segala arah, dan para kultivator panik dari dua alam rahasia buru-buru menyerang. Namun, setelah bertahun-tahun hidup tanpa tujuan, mereka telah lama kehilangan keberanian dan tekad untuk melawan klan mayat sampai mati. Oleh karena itu, meskipun ada banyak kultivator di dua alam rahasia, masih ada banyak kerugian dalam pertempuran. 845. Meskipun mereka berhasil membunuh zombie pada akhirnya, lembah ular perak dan Gunung Meru menderita banyak korban, yang sangat merusak fondasi mereka. Sebelum mereka bisa menghadapi akibatnya, Pang Huanyin memimpin sekelompok besar kultivator ke depan pintu mereka. Tanpa banyak kesulitan, dua alam mistik tunduk padanya. Baru sekarang mereka tahu bahwa sejumlah besar pengunjung dari 9 negara telah tiba di benua Wushuang. Dengan bantuan para pengunjung ini, bencana mayat Wushuang telah diberantas. Para kultivator dari dua alam mistik semuanya tercengang. Pang Huanyin tidak berniat menggabungkan dua alam mistik. Istana Taois Ziwei tidak berada di sisi yang sama dengan dua alam mistik, jadi menggabungkan mereka dengan paksa tidak akan menguntungkan Istana Taois. Dia hanya ingin menaklukkan mereka. Dia membutuhkan dua alam mistik untuk mendengarkan perintahnya. Beberapa hari kemudian, di Istana Taois Ziwei, di halaman puncak spiritual tempat Lu Ye dan yang lainnya pernah tinggal, Pang Huanyin berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di depan pilar Tianji setinggi 30 meter. Dia mendongak dan sepertinya mendengarkan sesuatu dengan penuh perhatian. Anehnya, tidak ada orang lain di sini kecuali dia. Setelah beberapa saat, dia menegakkan dahinya dan berkata, "Saya mengerti. Saya setuju. Mari kita mulai sekarang." Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, pilar Tianji di depannya tiba-tiba memancarkan cahaya lembut. Cahaya itu seperti matahari yang hangat, memancar ke segala arah. Itu menyebar ke seluruh istana Taois Ziwei dan terus menyebar ke kedalaman dunia. Tidak hanya pilar Tianji di istana Taois Ziwei memiliki reaksi yang tidak normal,
tetapi pilar Tianji di 3 alam mistik lainnya juga memiliki reaksi yang sama. Dalam waktu kurang dari selusin napas, seluruh benua Wushuang yang rusak diselimuti oleh lapisan cahaya lembut. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Sama seperti semua orang bertanya-tanya apa yang terjadi, dunia tiba-tiba berdengung. Orang-orang terkejut menemukan bahwa matahari keruh di langit dengan cepat bergerak menjauh. Pada saat ini, suara heroik menyebar ke setiap sudut benua Wushuang dengan bantuan cahaya lembut. Saya Pang Huanyin, Tuan Istana Taoist Siwei. Para kultivator 9 negara tidak kembali ke lokasi tetap melalui portal besar. Sebaliknya, mereka secara acak tersebar di berbagai aliansi bisnis Tianji di medan perang Cloud River. Karena itu, tidak ada orang yang tiba-tiba terburu-buru. Lu Ye dan yang lainnya dianggap sebagai kelompok terakhir yang kembali ke medan perang Cloud River. Melangkah kembali ke dunia yang dikenalnya ini, dia hanya bisa menghela nafas panjang. Benua Peerless bobrok dan sunyi. Lingkungan seperti itu dengan mudah memberi orang perasaan tertindas. Terlepas dari 4 wilayah rahasia besar, ki spiritual surga dan bumi di tempat lain sangat tipis. Bagi mereka, lingkungan di Cloudy River Battlefield tidak diragukan lagi jauh lebih menyenangkan. Perjalanan ke benua Wushuang ini telah meninggalkan kesan mendalam bagi Lu Ye. Sebagai bagian dari ras manusia, beberapa orang dilahirkan untuk menikmati lingkungan kultivasi yang sangat menguntungkan, tetapi beberapa orang masih khawatir tentang kelangsungan hidup. Fakta bahwa 9 wilayah dapat memiliki pola kultivasi seperti itu hari ini secara alami terkait erat dengan pengoperasian surga. Di Spirit Stream Realm, ada tempat seperti medan perang Spirit Stream di mana para kultivator dapat mengolah dan menenangkan diri mereka sendiri dengan damai. Meskipun ada beberapa kultivator kuat yang tidak dapat mereka kalahkan, mereka masih berada di tahap kultivasi yang sama, jadi tekanan dan fakta bahwa tujuan mereka tidak terlalu jauh justru membuat mereka bekerja lebih keras. Ketika seseorang berada di Cloud River Tier, ada juga Cloud River Battlefield. Dapat dikatakan bahwa keberadaan 2 medan perang ini saja dapat memungkinkan 9 wilayah untuk terus menghasilkan sejumlah besar kultivator. Kultivator bahkan tidak perlu khawatir tentang menyempurnakan senjata dan pil. Selama mereka memiliki jasa yang cukup, rumah harta karun Tianji memiliki semua yang mereka inginkan. Senjata spiritual yang digunakan oleh kultivator manapun di sini adalah barang langka di benua tanpa tanding, dan pil yang mereka ambil juga merupakan hal yang diimpikan oleh para kultivator. Lu Ye masih ingat bahwa dia dan Ying Wuji bertemu Yu Zhen, yang terluka oleh racun mayat. Pada saat itu, dia mengeluarkan pil penawar biasa, tetapi bahkan ketika Yu Zhen menghadapi ancaman kematian, dia tidak tahan menelan pil penawar, karena bagi mereka, pil semacam itu sangat langka. Untungnya, kerja keras perjalanan ini tidak sia-sia. Beberapa orang di kelompok maju melewati semua jenis kesulitan dan mengatur 4 pilar Tianji. Sejumlah besar bala bantuan dari 9 wilayah tiba untuk membantu benua Peerless menyelesaikan bencana mayat. Nasib macam apa yang akan dimiliki benua tanpa tandingan di masa depan, dan apakah itu akan menjadi wilayah rahasia 9 wilayah, Lu Ye tidak tahu, tapi ini sudah cukup. Tanpa bencana mayat, benua Peerless harus menjadi lebih baik dan lebih baik. Adik junior kecil, apakah kita akan beristirahat di sini selama 1 malam atau segera pergi? Li Baxian meminta pendapat Lu Ye. Saya baru saja memeriksa peta. Tempat ini dianggap sebagai pinggiran pegunungan Taimang dan tidak jauh dari lembah kembali ke surga. Jika kita berangkat sekarang, 1 hari sudah cukup. Kakak bela diri senior dapat membuat keputusan. Lu Ye tidak punya pendapat. Li Baxian berkata, kalau begitu mari kita pergi sekarang. Kita semua telah memperoleh banyak hal dari perjalanan ini, dan penting untuk mengubahnya menjadi kekuatan kita sendiri. Adik junior kecil, Anda juga harus mulai menerobos ke True Lake Realm. Lu Ye memang punya rencana ini. Ketika dia berpisah dengan Pang Huanyin, dia juga menyebutkan ini. Meskipun setelah menerobos ke True Lake Stage, dia tidak akan lagi bisa tinggal di lingkungan yang nyaman di Cloudy River Battlefield dan mungkin harus menghadapi lebih banyak bahaya, dia tidak selalu bisa menunda terobosannya. Selain itu, bagi para kultivator, jumlah bahaya dan urgensi yang tepat sebenarnya bermanfaat. Aku tidak akan pergi denganmu. Huachi tersenyum dan berkata, aku ingin pergi ke tempat lain. Jauh sebelum perjalanan ke benua Wushuang, dia sudah bersiap memasuki kolam 5 racun untuk berkultivasi. Lu Ye juga mengirimnya ke tempat itu. Pada akhirnya, di tengah perjalanan, mereka berdua menerima bimbingan Tianji dan meninggalkan kolam 5 racun satu demi satu. Kali ini, keuntungan terbesar Lu Ye adalah prestasi militer, tetapi keuntungan terbesar Huachi adalah telapak tangan patah yang ditinggalkan oleh Raja Mayat Emas.
Dengan telapak tangan yang patah dan lingkungan kultivasi khusus kolam 5 racun, kultivasi Huachi pasti akan meningkat pesat di masa depan. Setiap orang memiliki arah kultivasi mereka sendiri, jadi jika Huachi ingin pergi ke kolam 5 racun, tentu saja tidak mudah untuk menghentikannya. Aku akan mengirimmu. Lu Ye berbicara. Tidak perlu, aku akan pergi sendiri. Alasan mengapa dia meminta Lu Ye untuk mengantarnya terakhir kali adalah karena dia menganggap mereka mungkin tidak bisa bertemu untuk waktu yang lama, jadi dia bertingkah seperti gadis kecil. Sebenarnya, dengan kemampuannya, mengapa dia membutuhkan pendamping? Sebelumnya, ketika dia terjebak di Gunung Meru bersama Lan Zi, dia tidak panik. Di medan pertempuran Cloud River, jika ada yang berani memiliki ide tentang dia, mereka pasti akan mati dengan menyedihkan. Mereka mungkin bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Dia juga orang yang menentukan. Begitu dia membuat keputusan, dia tidak akan tinggal dan menjadi orang pertama yang pergi. Setelah melihat sosoknya menghilang, Lu Ye dan yang lainnya memulai perjalanan pulang mereka. Sehari kemudian, tanah spiritual Return Heaven Valley sudah terlihat. Formasi besar yang menyelimuti tempat ini masih utuh, dan selalu ada serigala iblis besar yang masuk dan keluar. Tanah spiritual Return Heaven Valley dianggap agak terkenal di seluruh Bloody River Battlefield. Ini adalah tanah spiritual Lu Ye, dan itu telah menahan serangan yang tak terhitung jumlahnya dari puluhan ribu kultivator Myriad Demon Ridge tanpa jatuh. Bahkan peta 10 titik memiliki tanda baru untuk tanah spiritual ini. Tidak diketahui apa niat aliansi bisnis Tianji. Tanah spiritual lainnya memiliki tanda sederhana pada peta 10 titik mereka, tetapi tanda tanah spiritual Return Heaven Valley berwarna merah darah. Melihatnya saja membuat orang merasa ngeri, seolah-olah ada niat membunuh tanpa bentuk yang datang darinya. Tanda dengan warna ini biasanya hanya terlihat di berbagai tanah terlarang dan jenderal iblis tingkat penguasa. Banyak kultivator yang baru saja memasuki medan perang Cloud River membeli peta 10 poin dari aliansi bisnis. Ketika mereka melihat tanda-tanda di tanah spiritual ini, mereka bingung dan mengira itu adalah tanah terlarang. Mereka berempat mendarat dan berjalan ke tanah spiritual. Lu Ye langsung pergi ke mata air spiritual dan mengeluarkan sebuah kotak dari ruang penyimpanannya. Li Baxian dengan penasaran mengikuti, dan ketika dia melihat barang di dalam kotak, dia langsung terkejut. Jiwa mata air spiritual. Dia tiba-tiba menyadari, bukankah ini jiwa mata air spiritual dari tanah spiritual Holy Efes? Penghancuran tanah spiritual Holy Efes telah menyebabkan keributan. Bukannya tidak ada preseden tanah spiritual yang dihancurkan di medan pertempuran Cloud River, tetapi jarang tanah spiritual sebesar itu dihancurkan. Sekte Api Suci dan Sekte Huan Yu telah mengoperasikan tanah spiritual ini selama ratusan tahun, itulah sebabnya ia memiliki skala yang begitu besar. Bagi kedua sekte, tanah spiritual di Bloody River Battlefield sudah dianggap sebagai salah satu fondasi sekte mereka. Kedua sekte dapat menggunakan tanah spiritual ini untuk mempersingkat waktu pertumbuhan para kultivator tingkat Cloud River, dan mereka telah mendapat banyak manfaat selama ratusan tahun. Namun, setelah menjadi sasaran Lu Ye, mereka dihancurkan begitu saja, dan bahkan jiwa mata air spiritual diambil. Meskipun itu tidak cukup untuk menyakiti mereka, mereka masih menderita kerugian besar. Masih ada kultivator dari tanah spiritual Efes Suci yang cukup beruntung untuk bertahan hidup hari itu. Berita tentang Lu Ye seorang diri menghancurkan tanah spiritual telah menyebar secara alami. Oleh karena itu, ketika Li Baxian melihat jiwa mata air spiritual yang putih dan montok ini, dia tahu asal-usulnya. Itu benar, itu adalah jiwa mata air spiritual dari tanah spiritual Efes Suci. Lu Ye menjawab, dan di bawah pengawasan Li Baxian, dia meletakkan jiwa mata air di tangannya ke dalam mata air spiritual. Kakak senior, menurutmu seberapa besar tanah spiritual akan berkembang? Tanah spiritual di lembah pengembalian surga sudah menjadi tanah spiritual kelas A. Jika dia menempatkan jiwa mata air lagi, kualitasnya tidak akan meningkat karena tanah spiritual kelas A adalah batasnya. Namun, itu bisa memperluas jangkauan tanah spiritual. Tanah spiritual di lembah pengembalian surga adalah tanah spiritual kecil, dan hanya bisa menampung beberapa orang untuk berkultivasi bersama. Jika ada lebih banyak orang, efisiensi kultivasi akan berkurang. Jika skala tanah spiritual diperluas, secara alami akan dapat menampung lebih banyak kultivator. Tanah spiritual Holy Efes dapat dianggap sebagai tanah spiritual super besar, dan dapat menampung 200 orang untuk berkultivasi dan bertahan hidup di sana. Namun, meskipun demikian, jika kita menempatkan jiwa mata air spiritual di sini, tanah spiritual kita juga dapat berkembang menjadi tanah spiritual yang besar, dan saya perkirakan tidak akan menjadi masalah untuk menampung 100 orang.
Itu cukup, Lu Ye mengangguk. Alasan dia ingin menciptakan tanah spiritual di sini terutama untuk meninggalkan tempat bagi saudara-saudari junior dari Sekte Darah Giok untuk tinggal dan berkultivasi. Sekte Darah Giok telah menerima banyak murid dalam beberapa tahun ini, dan Lu Ye bahkan mendengar bahwa kepribadian Master Sekte tidak berubah. Dia terus memetik buah persik dari sekte besar lainnya, dan menemukan banyak bibit bagus dengan bakat luar biasa. Ini menyebabkan sekte di seluruh provinsi perang menjadi seperti dinasti Tang Pahit, dan telah mendaftarkannya sebagai kultivator tingkat samudera ilahi yang paling tidak populer. Namun, pertumbuhan seorang kultivator pada akhirnya membutuhkan waktu. Sejauh ini, tidak ada kultivator tingkat Cloud River lainnya di Sekte Darah Giok selain dia, Ju Jia, dan Huachi.